kali ini kita akan menceritakan sosok anak laki-laki yang bernama Gio. Jadi Gio ini orangnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gio tidak pernah percaya dengan cerita hantu. Baginya itu hanya mitos untuk menakut-nakuti orang saja. Tapi semua berubah sejak malam itu. Di ujung desa ada sebuah rumah tua yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Orang-orang bilang rumah itu angker. Konon pemiliknya terakhir seorang wanita bernama Busari, menghilang tanpa jejak. Beberapa warga percaya arwahnya masih bergentayangan, mencari seseorang untuk menemani kesendiriannya. Gio yang selalu menertawakan cerita-cerita semacam itu menerima tantangan teman-temannya untuk bermalam di rumah tua. Dia pikir ini akan menjadi pengalaman yang biasa saja. Namun dia tidak tahu bahwa dia telah membuat kesalahan yang besar. Saat Gio membuka pintu rumah tua itu, angin dingin menyambutnya. Bau apek dan busuk langsung menusuk hidung Gio. Dengan senter di tangannya, dia melangkah masuk, tanpa tahu bahwa sesuatu di dalam sana sudah menunggu Gio. Saat Gio memasuki rumah tersebut, suasananya begitu sunyi. Dia berjalan melewati ruang tamu yang penuh debu, perabotan lama masih tertata, tapi semuanya terlihat usang dan menua bersama waktu. Dia mencoba tetap tenang, tapi tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara langkah kaki yang pelan, terseret, lalu berhenti. Gio menahan napas. Mungkin hanya suara kayu tua yang melapuk, pikirnya. Tapi saat dia melangkah ke tangga, sesuatu membuatnya merinding. Ada jejak kaki basah di lantai kayu mengarah ke sebuah kamar di ujung lorong. Gio menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih kecepatan, tapi entah kenapa dia tetap melangkah maju. Kakinya bergerak seakan dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika Gio tiba di kamar itu, pintunya perlahan terbuka sendiri. Senternya bergetar di tangan saat dia menyorotkan cahaya ke dalam. Lalu dia melihatnya. Di sudut kamar ada lemari tua yang pintunya terbuka sedikit. Dan di dalamnya ada sepasang mata hitam pekat yang menatap langsung ke arah Gio. Pintu lemari itu tiba-tiba terbuka lebih lebar. Di dalamnya berdiri seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat dan membusuk. Matanya kosong, hitam pekat, dan bibirnya robek hingga ke pipi, membentuk senyum mengerikan. Gio membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Tiba-tiba lampu senterku mati. Dalam kegelapan, aku mendengar suara napas berat di dekat telingaku. Aku akhirnya datang. Gio tersentak mundur. Tangannya meraba-raba mencari senter. Saat akhirnya menyala kembali, wanita itu sudah berdiri tepat di depannya. Tangannya yang kurus dan dingin mencengkram bahunya. Kukunya yang panjang menusuk kulit Gio. Gio mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Di belakangnya, bayang-bayangan lain mulai muncul. Dari sudut ruangan, dari balik pintu, dari langit-langit, mereka mengawasinya. Gio panik. Gio harus keluar dari sini. Dengan sekuat tenaga, Gio menepis tangan wanita itu dan berlari ke arah tangga. Tapi saat Gio hampir sampai di bawah, sesuatu mencengkram pergelangan kakinya. Gio jatuh terjerembab. Saat Gio menoleh, ada tangan pucat yang keluar dari celah lantai kayu, menariknya ke bawah. Gio menendang sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Dengan napas tersengal, Gio berlari ke pintu depan dan menariknya. Suara tawa lirih terdengar di belakangnya. Gio menoleh dan melihatnya.
Wanita itu berdiri di ujung lorong, tersenyum lebih lebar. Darah hitam mengalir dari bibirnya yang koyak. Gio menendang pintu sekuat tenaga. Sekali, dua kali, sampai akhirnya pintu itu terbuka dan Gio jatuh keluar pintu. Begitu aku keluar, udara dingin langsung menghilang. Keluar suara aneh lenyap seketika. Gio tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar. Warga desa datang berlari setelah mendengar jeritannya. Gio mencoba menjelaskan, tapi suaranya hanya terbata-bata. Seorang tetua desa menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu beruntung bisa keluar. Tidak semua yang masuk ke sana bisa kembali." Gio pikir semuanya sudah berakhir dan dia selamat. Tapi itu salah besar. Malam-malam berikutnya, dia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia masih berada di dalam rumah itu. Berjalan di lorong gelapnya, mendengar bisikan-bisikan yang memanggil nama Gio. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin di badannya, merasa ada yang mengawasinya. Lalu suatu malam, Gio bangun tengah malam dengan perasaan yang aneh. Kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi saat dia melihat ke cermin di sudut kamar, wanita itu ada di sana, berdiri di belakangnya sambil tersenyum lebih lebar. Lalu lampu kamar itu tiba-tiba mati. Sejak malam itu, dia tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali dia memejamkan mata, dia takut merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Cermin di kamarnya kini sudah ditutup dengan kain hitam. Dia tidak berani melihat bayangannya sendiri. Takut kalau dia akan menemukan seseorang berdiri di belakangnya lagi. Tapi menutup cermin tidak cukup. Karena beberapa malam yang lalu, saat dia tertidur, dia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. "Aku sudah menemukanmu." Dia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ruangan masih gelap, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa napas dingin di tengkuknya. Dia ingin berbalik, tapi dia terlalu takut untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Karena dia tahu dia tidak sendirian di kamar itu.